Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Azhar Arif dengan NPM 240120104467, Prodi Manajemen Angkatan 24. Dan di sini aku mau jelasin tentang teknik pengolahan data, lalu aku mau jelasin pengaruh brand ambassador JKT48 kepada minat beli produk Over Tango. Nah, sebelum itu aku mau jelasin tentang teknik pengolahan data dulu. Di sini kita bisa buat form baru dari blank form saja. Nah, di sini aku akan buat contoh ya dengan judul ini sebagai contoh aja ya. Pengaruh pengaruh variabel X terhadap minat beli Y. Ini ya, minat beli terhadap variabel Y gini deh ya. Nah, sini kita tinggal bikin questionnya aja, semisal apakah Anda, terus ini kita pakai yang multiple choice, ini kita ganti menjadi linear scale. Lalu kita coba bikin ini, anggap aja ini variabel X ya, lalu kita ubah ke variabel Y menurut Anda. Nah, kita pakaikan juga yang linear scale. Nah, untuk yang label ini kita bisa kasih label yang nomor 1 untuk sangat tidak setuju, dan nomor 5 yaitu sangat setuju. Nah, kita akan coba publish, dan ya ini menurut link, lalu publish saja. Nah, setelah terpublish kita akan coba untuk isi ya dari sudut pandang responder. Nah, ini sebagai contoh aja untuk apakah Anda, kan saya pilih nomor 1, menurut Anda saya pilih nomor 5. Dan kita submit langsung. Nah, untuk mengolah datanya dan melihat hasil dari respondennya, kita kembali lagi ke form untuk editor. Kita masuk ke responses. Nah, di sini akan masuk ya jawaban saya tadi. Kita akan link ke spreadsheet. Nah, di dalam spreadsheet ini kan ada jawaban-jawabannya ya. Nah, untuk mengolah datanya kita insert row lagi. Bagaimana ya? Bentar, saya lupa. Insert satu kolom di kanan, dan ini akan saya jadikan jumlah variabel X. Nah, dari sini akan saya jadikan jumlah variabel Y. Nah, ini akan saya buat seperti ini karena ini kan sebagai contoh tadi pertanyaan saya cuma satu, dan untuk pertanyaan yang lebih dari satu di tiap variabelnya kita bisa jumlahkan saja. Misal di kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F itu adalah pertanyaan dari variabel X. Nah, berarti di kolom kanannya lagi, yaitu di kolom F kita isi jumlahnya. Nah, karena sebagai contoh ini saya bikin pertanyaan cuma satu, ya udah kita jumlah aja. Jadi variabel X jumlahnya 1 dan variabel Y berjumlah 5. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke website statistik Indem untuk mengolah datanya. Nah, kita akan pilih yang di kanan sendiri, ini ada regression, lalu kita pilih simple linear regression. Nah, untuk variabel X tadi kan punya saya berjumlah 1 dan variabel Y nya berjumlah 5. Nah, dengan ini kita bisa calculate saja. Bisa langsung calculate, karya mungkin agak mereka. Paste nya enggak responsif, sebentar ya, maaf ada kesalahan teknis.
kita ulang saja. Start kingdom. Creation dan simple maaf. Mungkin bisa saya kasih contoh nanti ya. Lalu di sini untuk pengolahan data dari tugas statistika bisnis yang punya aku. Nah, aku mau ngobrolin tentang brand ambassador dan pengaruhnya ke minat beli, khususnya ke produk Overtengo ya, yang memakai JKT48 sebagai brand ambassador mereka. Nah, semua orang pasti tahu dong, Overtengo kan juga udah jadi produk wafer yang udah dijual sejak lama banget ya. Dan sekarang mereka memakai JKT48 sebagai brand ambassador mereka, yang dimana JKT48 ini grup idol lokal yang rame banget ya. Nah, yang aku pelajarin di sini tuh, yang aku telitin ya, apa bener sih brand ambassador yang digunakan itu ngaruh banget ke minat beli produk Overtengo. Nah, sebelumnya aku udah bikin kuesioner yang sudah diisi dengan total 30 responden. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Oke. Nah, untuk jenis gender yang ngisi kuesioner aku, 65,5% diantaranya itu adalah laki-laki, 20,7% itu perempuan, dan 13,8% memilih untuk tidak memberitahu. Dengan usia mereka, rata-rata 27,6% itu berusia kurang dari 18 tahun, 37,9% itu berusia 18 sampai 25 tahun, dan 13,8% berusia 25 sampai 30 tahun, mohon maaf. Dan 3,4% diantaranya itu berusia lebih dari 30 tahun. Dan 17,2% dari mereka memilih tidak memberitahu ya. Nah, dan status mereka sekarang adalah 52,2% di antara mereka adalah pelajar, 17,2% adalah karyawan swasta, 10,3% belum bekerja, 10,3% juga itu wira swasta, dan 6,9% dari mereka adalah pegawai negeri. Nah, ini adalah data yang diisi dari mereka. Yang diisi sama mereka ini ya, ini yang variabel X dan ini yang variabel Y. Nah, ini kita langsung buka aja data yang diisi sama mereka. Nih. Dan sekarang aku langsung aja ya, aku ambil yang jumlah dari variabel X mereka. Dan variabel ini untuk dimasukkan ke dalam statistik kingdom yang udah aku buat sebelumnya ya. Nah, di sini kan ada dalam website statistik kingdom ini ada regression line equation-nya, lalu ada reporting linear regression in APA style. Nah, ini ada line fit plot, online prediction, ini interval ya, lalu ada residual plot, dan ini ada interpretation of the result yang berisikan f, p value, r square, correlation, sv, p value, dan power. Lalu ada regression ANOVA, dan ada residual normality. Ini grafiknya ya. Ini ada step by step solutionnya. Nah, data yang akan saya observasi itu ada yang ada di sini. Nah, yang pertama ini ada nilai korelasi R-nya yang berjumlah 0,4389 atau 43,89%, yang berarti ini kan menunjukkan bahwa 43,89% variabilitas minat beli
dapat dijelaskan oleh keberadaan JKT48 sebagai variabel X atau brand ambassador. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang berada di luar model ya. Lalu ada uji signifikansi yang T itu ada ini 0,6625 yang berarti ada hubungan yang kuat antara JKT48 sebagai brand ambassador dan minat beli produk Overtengo. Lalu ada normalitas residual yang mengukur seberapa jauh data aktual menyimpang dari garis regresi yang dihasilkan. Nih, SRES. Lalu ada B, parameter model regresi. Lalu di persamaan regresi yang berarti artinya setiap peningkatan satu unit pada variabel X atau peran JKT48 akan mengurangi nilai minat beli sebesar 0,5634 unit. Lalu intercept dengan nilai min 9,308 ketika tidak ada peran JKT48 sebagai brand ambassador, yang berarti X sama dengan 0. Prediksi minat beli adalah 9,308. Dan nilai T slope min 4,68 dan P value kurang dari 0,0001. Koefisien slope signifikan secara statistik karena nilai P kurang dari 0,05. Lalu ada C, goodness of fit, ini ya nomor 2, goodness of fit. Dan F statistik 21,9021 dan P value P value kurang dari 0,00001. Model regresi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan model tanpa variabel independen. Oleh karena itu, hipotesis 0 ditolak. Lalu ada Shapiro-Wilk test atau dalam kurung residual normality. Dan P value-nya yang berjumlah 0,1516 menunjukkan bahwa residual mengikuti distribusi yang normal. Nih, the linear regression model assumes normality for residual errors. The Shapiro-Wilk p-value equals 0.1516. It is assumed that the data is normally distributed. Kalau di nomor 4 atau di D ini ada outliers. Nah, outliers may affect the regression line. Nah, ini mungkin bisa diartikan seperti ini ya. Distribusi residual menunjukkan keberadaan outlier minus 12,21, namun nggak mempengaruhi distribusi normal residual secara signifikan. Dan yang terakhir dari pembahasan saya ada interpretasi dan pembahasan. Hasil penelitian ini kan menunjukkan hubungan signifikan antara peran JKT48 sebagai brand ambassador dan minat beli produk Overtengo. Nah, koefisien korelasi 0,6625 yang tinggi itu mengindikasikan bahwa penggunaan JKT48 sebagai ikon pemasaran memiliki pengaruh besar terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk Overtengo. Namun, nilai slope negatif menunjukkan juga bahwasanya meskipun ada pengaruh kuat, efek tersebut akan menurun setelah tingkat tertentu. Mungkin setelah beberapa waktu akan menurun. Nah, kesimpulan yang bisa diambil, JKT48 sebagai brand ambassador memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat beli produk Overtengo. Lebih tepatnya kepada peminat dari JKT48 ini ya, mereka akan mengejar itulah. Lalu ada sebagian besar variansi 43,89% yang menjelaskan bahwa keberadaan JKT48 dan sementara faktor lain 56,11% juga penting untuk dipertimbangkan ya. Lalu ada model regresi yang digunakan memiliki tingkat keandalan tinggi dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Nah, saran dari saya, perusahaan ini juga perlu mempertimbangkan kombinasi strategi pemasaran lainnya untuk melengkapi peran brand ambassador seperti promosi, diskon, kampanye digital, merch, dan lain-lain.
Lalu bisa juga untuk melibatkan anggota JKT48 secara langsung ya dalam event promosi dan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, dan juga mengidentifikasi lalu menangani faktor-faktor lain itu yang tadi mempengaruhi 56,11%, itu kan harus dipertimbangkan. Nah, perusahaan seharusnya mengidentifikasi masalah tersebut karena itu mempengaruhi minat beli untuk memperbaiki dan juga untuk memperbaiki model pemasaran. Nah, sebagai penutup, penelitian ini memberikan gambaran bahwa JKT48 sebagai brand ambassador Wafer Tenggo mampu meningkatkan minat beli produk Wafer Tenggo secara signifikan. Namun, perusahaan juga harus peka ya terhadap dinamika pasar dan terus mengevaluasi efektivitas dari strategi yang digunakan agar tetap relevan lah dalam persaingan dengan produk wafer yang lain. Lalu dengan begitu manfaat dari penggunaan brand ambassador dapat dimaksimalkan secara optimal, jadi tidak sia-sia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.